dari silsilah mulia Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi bapak para nabi bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Tahukah Anda bahwa dari garis keturunan Ishak alaihissalam inilah lahir sosok Yakub alaihissalam yang kemudian dijuluki sebagai Israel? Nama Israel sendiri secara etimologis memiliki makna hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat taat dalam menjalankan perintah agama setiap harinya. Dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam lahirlah sebuah bangsa besar yang kita kenal dengan sebutan Bani Israel dalam berbagai catatan sejarah dunia. Apakah kita menyadari bahwa pada masa lampau mereka adalah umat yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bangsa-bangsa lain di alam semesta? Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka untuk mengingat nikmat-Nia yang telah dilebihkan atas segala umat. Perjalanan sejarah mereka mencapai titik balik yang sangat dramatis saat mereka harus menghadapi penindasan kejam di bawah kekuasaan Firaun di tanah Mesir kuno. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam sebagai penyelamat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan yang menyiksa selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda membayangkan betapa dahsyatnya mukjizat pembelahan Laut Merah yang menjadi simbol kemerdekaan mutlak bagi bangsa yang tertindas ini? Setelah mereka selamat dari kejaran bala tentara Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat di Bukit Sinai sebagai pedoman hidup yang sangat sempurna. Di tempat suci tersebut terjadi sebuah perjanjian sakral atau mitak antara pencipta alam semesta dengan kaum yang baru saja diselamatkan dari maut tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka dengan tegas untuk hanya menyembahnya dan senantiasa berbuat baik kepada orang tua serta kerabat dekat mereka. Namun, mengapa sebuah bangsa yang telah melihat mukjizat secara langsung di depan mata justru seringkali terjatuh ke dalam lubang pembangkangan yang gelap? Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 merinci isi perjanjian tersebut sebagai sebuah komitmen moral yang harus dipegang teguh oleh setiap individu Bani Israel. Kejayaan mereka semakin bersinar terang benderang ketika memasuki era kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam yang berhasil membangun fondasi kerajaan yang sangat kuat. Puncak keemasan peradaban ini terjadi pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana kekuasaan mereka meliputi wilayah yang sangat luas dan makmur. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan kuno bisa memiliki teknologi dan kekuatan yang melampaui zamannya tanpa adanya campur tangan mukjizat ilahi yang nyata? Pada periode yang sangat mulia ini, Baitul Maqdis didirikan sebagai pusat ibadah yang megah dan menjadi kebanggaan bagi seluruh umat beriman di tanah Palestina. Sayangnya, kenikmatan yang melimpah ruah seringkali membuat manusia menjadi lalai